Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judulnya pada malam hari ini adalah Mengenal Pimpinan Tuhan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20 adalah ayat inti dari renungan malam ini. Beberapa tahun sebelum tahun 1888, saat pekabaran kebenaran iman dibahas di Minneapolis, telah banyak artikel dan renungan yang disampaikan di mana masalah ini dibahas. Nah, salah satu adalah perbincangan di pagi hari di Copenhagen, Denmark pada tanggal 21 Juli 1886 dengan judul Search the Scripture atau Selidikilah Alkitab. Pembicaraan tersebut telah diterbitkan di majalah Review and Herald terbitan tanggal 3 April 1888. Kita lihat isi dari artikel tersebut adalah sebagai berikut. Seperti yang saya alami, engkau juga akan bertemu dengan orang yang menyatakan dirinya telah disucikan sehingga menjadi suci. Sekarang ada suatu pengaruh yang mengagumkan yang dibawakan oleh doktrin ini. Mereka akan menyatakan padamu suatu latihan pikiran yang indah untuk menunjukkan kepadamu bahwa Tuhan sedang menuntun dan mengajari mereka. Lalu bagaimana engkau dapat menyatakan bahwa Tuhan yang benar-benar menuntun mereka? Itulah sebabnya ada sebuah ujian yang tertulis dalam ayat inti kita di atas bahwa carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Apabila nama Tuhan Yehova disebutkan dan timbul suatu kebencian di hati manusia, maka kita tahu bahwa orang itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Allah, meskipun orang-orang tersebut dapat berkata bahwa mereka memiliki iman yang besar di dalam Yesus dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka lakukan melainkan Kristus yang melakukannya untuk mereka. Sekarang, pada saat Kristus memanggil orang yang sudah mati, hal ini bergantung pada perbuatan mereka. Apakah mereka akan dibangkitkan untuk kehidupan yang kekal atau dibangkitkan untuk menemui kebinasaan. Demikianlah mereka yang mencampur baurkan kebenaran dengan kesalahan, sehingga mereka tidak dapat membedakan mana yang benar, dan jika mereka diminta untuk duduk mempelajari firman Tuhan denganmu agar dapat mengetahui apa yang dikatakan Tuhan, maka mereka tidak mau mencari kebenaran Tuhan. Sebab mereka katakan Tuhan sendiri yang telah memberikan petunjuk kepada mereka mengenai apa yang harus mereka lakukan. Suara Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Akan ada banyak suara-suara yang kita akan dengar. Namun Kristus telah mengatakan kepada kita untuk berhati-hati kepada mereka yang berkata, di sini ada Kristus atau di sana ada Kristus. Bagaimana pula kita mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kebenaran jika kita tidak menghadapkan semuanya kepada firman Allah dalam Alkitab? Kristus telah mengamarkan kita tentang akan adanya nabi-nabi palsu yang akan datang kepada kita dengan menggunakan namanya, bahkan mengaku diri mereka sebagai Kristus. Itulah sebabnya, jika engkau merasa tidak perlu untuk mengerti firman Tuhan bagi dirimu sendiri, maka itu berarti engkau telah berada di dalam keadaan yang berbahaya, sebab dapat dituntun oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan ini. Kristus telah berkata dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 bahwa pada hari penghakiman akan ada orang-orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu dan mengusir setan dalam namamu, mengadakan mujizat dalam namamu? Tetapi Kristus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan pengertian apakah yang dimaksudkan dengan dosa. Ya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Inilah satu-satunya definisi yang diberikan oleh firman Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita melihat mereka yang mengaku dipimpin oleh Allah, tetapi lari daripadanya dan hukumnya, maka mereka justru adalah orang-orang yang tidak menyelidiki kitab suci. Tetapi Allah akan menuntun umatnya, karena ia berkata bahwa domba-dombanya akan mendengar suaranya dan tidak mendengar suara lainnya.
Suaranya akan membuat kita mengerti secara menyeluruh akan kitab suci. Dan kita tidak perlu lagi bertanya apakah orang lain memiliki kebenaran, karena hal itu akan terpancar dari tabiat mereka. Kiranya kita dapat membedakan apakah satu ajaran itu adalah ajaran yang benar dari Allah, yang sesuai dengan standar yang diberikan Alkitab, daripada ajaran yang palsu yang menyesatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.